Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Rekan-rekan kaum muda sekalian, pada pagi hari ini kita naikkan syukur kita telah dipertemukan kembali dalam program Gemar edisi tanggal 1 Mei 2021 Bapak Ibu. Luar biasa, pada pagi hari ini kita akan sedikit membaca firman Tuhan tentang kasih karunia Bapak Ibu, yaitu kita akan berfokus kepada bagian perjanjian barunya ya di edisi Gemar kali ini, yaitu pada Efesus pasal yang kedua Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, izinkan saya di sini untuk sharing tentang berkat Tuhan yang telah saya dapatkan ketika saya telah membaca firman Tuhan ini, dan saya ingin Bapak Ibu firman Tuhan ini tersalurkan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pula. Oke Bapak Ibu, kita akan membaca pada Efesus pasal yang kedua ya, yaitu judul perikopnya adalah semuanya adalah kasih karunia, dan kita akan berfokus kepada ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan, haleluya, amin. Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini sangat luar biasa Bapak Ibu, karena di sini dikatakan bahwa semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Semua itu secara cuma-cuma karena kebaikan Tuhan kepada hidup kita Bapak Ibu, bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita, bukan karena kita telah melakukan suatu hal, kita telah melakukan sesuatu hal yang membuat kita diselamatkan, membuat kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan upah itu karena perbuatan kita. Tidak seperti itu Bapak Ibu, tetapi di dalam Alkitab dicatatkan bahwa semua itu adalah kasih karunia Tuhan, semata-mata adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua secara cuma-cuma Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada saat ini saya belajar Bapak Ibu, saya menemukan sebuah gagasan bahwa ketika saya dalam kehidupan saya Bapak Ibu, dalam kehidupan kerohanian saya, hubungan saya dengan Tuhan, itu saya tidak boleh memiliki sifat seperti karyawan Bapak Ibu. Di sini kenapa saya analogikan dengan karyawan Bapak Ibu, karena seorang karyawan Bapak Ibu akan melakukan semua hal, suatu hal ya Bapak Ibu, jika mereka digaji atau mereka mendapatkan suatu upah tertentu. Oleh karena itu mereka melakukan suatu pekerjaan tertentu ya, jika di dalam arti yang lain yaitu mereka harus melakukan suatu hal tertentu karena mereka telah diupah, mereka akan diupah dan sebagainya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini kita dalam kehidupan kita tidak boleh memiliki sikap seperti karyawan tersebut Bapak Ibu. Jadi maksudnya bagaimana? Yaitu maksudnya adalah karena kita tahu melalui firman Tuhan ini, semua yang telah Tuhan berikan, keselamatan, kasih karunia Tuhan itu semuanya cuma-cuma diberikan oleh Tuhan kepada kita karena kebaikan Tuhan, bukan karena kita telah melakukan suatu hal, bukan karena kita telah melakukan suatu pekerjaan yang akhirnya kita mendapatkan upah Bapak Ibu. Memang kita harus melakukan suatu hal yang baik, suatu hal yang benar, tetapi kita harus memiliki sikap Bapak Ibu yang tidak seperti karyawan Bapak Ibu. Karena apa? Ketika kita memiliki sikap seperti itu Bapak Ibu, itu bukan suatu hal yang salah, karena memiliki sifat seperti itu menjadikan sebuah motivasi kita untuk melakukan suatu hal yang baik, melakukan suatu kebenaran, suatu yang diperkenankan Tuhan, mendapatkan motivasi. Tetapi Bapak Ibu, kita harus sadari, kita harus mengerti bahwa semua itu bukan karena kita melakukan suatu hal yang baik, bukan karena hebat dan kuat kita, tetapi karena semata-mata kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak boleh memiliki sifat yang seperti karyawan seperti itu. Karena kenapa Bapak Ibu? Jika dilihat, kita cermati lagi Bapak Ibu, dengan sikap seperti itu, sikap seperti karyawan, itu bisa menjadikan kehidupan kita ini
kurang benar Bapak Ibu. Karena apa? Motivasinya tadi Bapak Ibu. Ketika kita memiliki sikap seperti itu, kita bisa jadi Bapak Ibu melakukan suatu kebenaran, melakukan suatu perbuatan baik, kejujuran dan sebagainya itu karena terpaksa Bapak Ibu. Karena kita memiliki tujuan itu tadi, kita nanti aku harus masuk surga, oleh karena itu aku harus berbuat baik, aku harus berkata jujur, aku harus seperti ini. Dan itu bisa menjadikan kita melakukan suatu hal itu dengan terpaksa Bapak Ibu, bukan karena dari hati nurani kita, bukan karena benar-benar dari kesadaran hati kita, tetapi karena terpaksa, karena kita takut tidak diupah, takut upah itu tidak turun, takut tidak diselamatkan Bapak Ibu, seperti itu. Nah, itu bisa jadi melemahkan iman kita juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak boleh memiliki sifat yang seperti itu, lalu kita harus seperti apa? Kita harus bagaimana? Nah, di sini Bapak Ibu, ketika saya berikan contoh sedikit ketika kita dalam kehidupan sosial bermasyarakat atau kehidupan berdampingan dengan orang lain Bapak Ibu. Ketika kita diperlakukan baik oleh seseorang, katakanlah oleh teman kita, misalkan si A berbuat baik kepada kita, di situ Bapak Ibu, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya ketakutan, tanpa adanya dorongan dari pihak manapun, kita pasti secara otomatis kita juga ingin melakukan perbuatan yang baik, membalas kebaikan si A tadi yang telah berbuat baik kepada kita. Bahkan kita kalau bisa kita berbuat baik, lebih baik daripada perbuatan baik dia kepada kita, seperti itu. Karena saya yakin tidak sedikit orang Bapak Ibu yang memiliki sifat, hei, ketika kamu bisa baik kepada aku bahkan bisa lebih baik kepada kamu, seperti itu. Banyak orang yang memiliki sikap seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, saya belajar bahwa kita harus memiliki sikap seperti itu, karena kita akan melakukan perbuatan baik itu dengan tanpa dorongan dari manapun, dengan tanpa paksaan dari manapun Bapak Ibu, tetapi karena benar-benar hati kita itu ingin berbuat baik. Nah, seperti itu, ingin membalas kebaikan tersebut. Nah, jadi kita harus memiliki sikap seperti itu, karena kita harus mengerti bahwa Tuhan itu telah melakukan sebuah hal yang baik, memberikan kasih karunia-Nya kepada kehidupan Bapak Ibu Saudara, memberikan kasih karunia kepada saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya harus menyadari bahwa saya tidak boleh mendukakan hati Tuhan, karena Tuhan telah melakukan perbuatan yang baik seperti itu Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Jadi kita pasti tidak ingin untuk melukai hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan Bapak Ibu. Kita tidak ingin menyalibkan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Dengan adanya kesadaran kita bahwa Tuhan Yesus telah benar-benar baik kepada kita, oleh karena itu kita harus membalas kebaikan Tuhan. Meskipun Bapak Ibu, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, tetapi itulah yang harus menjadikan sebuah motivasi kepada kita semua untuk berbuat baik, untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena sampai kapanpun, sampai saya ini mati Bapak Ibu, saya tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Oleh karena itu harus menjadi suatu motivasi untuk sampai akhir hayat hidup saya harus menjadi orang yang berkenan, menjadi orang yang benar-benar tidak mendukakan hati Tuhan, benar-benar diperkenankan Tuhan dari dalam hati saya sendiri, karena tanpa adanya paksaan dan dorongan dari manapun, tetapi benar-benar dari hati nurani kita, dari kesadaran diri kita, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya belajar Bapak Ibu, ketika saya membaca firman Tuhan yang sangat luar biasa ini, bahwa Bapak Ibu, kita tidak boleh terpaksa melakukan hal-hal yang diajarkan Tuhan. Kita tidak boleh terpaksa melakukan kebenaran, kita tidak boleh terpaksa melakukan hal baik, karena Bapak Ibu, kita melakukan itu bukan karena kita ingin diupah, bukan karena kita mendapatkan suatu hasil Bapak Ibu, karena kita harus menyadari bahwa sesuatu kasih karunia besar itu Bapak Ibu, keselamatan itu semuanya hanya semata-mata karena Tuhan Yesus baik, karena Tuhan memberikan semata-mata kepada kita, karena kasih karunia Tuhan yang sangat besar bagi kita Bapak Ibu. Jadi kita harus membalas, kita harus sebagaimana sebisa mungkin Bapak Ibu,
selalu menjadi orang-orang yang berkenan, karena Tuhan Yesus telah memberikan segalanya bagi hidup kita. Puji Tuhan. Seperti itulah Bapak Ibu yang firman Tuhan atau berkat yang telah saya dapatkan ketika saya membaca firman Tuhan, kiranya bisa memberkati Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan maupun yang secara visual melihat menonton tayangan ini di dalam YouTube GCA Peniel Surabaya. Baik Bapak Ibu, selamat pagi, selamat melanjutkan kegiatannya. Semoga Tuhan Yesus menyertai dari segala mara bahaya dan menyertai Bapak Ibu semua dalam segala kegiatannya hari ini. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah gemar pada hari ini. Baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapak pada pagi hari ini kami semua dapat bersama-sama mengikuti program Gemar Tuhan. Program ini Tuhan Yesus, kami percaya Bapak bisa Tuhan memberkati kita semua, bisa mendidik kita semua Tuhan. Kita semua bisa saling sharing, kita semua bisa saling mengingatkan satu sama lain Bapak. Tuhan, melalui gemar ini Tuhan, kami ingin belajar Tuhan Yesus bahwa kami melakukan suatu hal, kami melakukan kebenaran, kami melakukan apa yang benar Tuhan, itu bukan karena terpaksa Tuhan, karena Tuhan Yesus, karena kami semuanya memiliki kesadaran Tuhan bahwa Engkau sungguh-sungguh amat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak ingin mendukakan hati Engkau Tuhan. Kami malu Tuhan Yesus ketika Engkau sudah sangat baik dalam hidup kami, tetapi kami tetap mendukakan hati-Mu Bapa. Kami tidak ingin Tuhan Yesus memiliki sifat yang seperti itu Bapa. Kiranya Tuhan selalu tetap ajari kami Tuhan Yesus untuk melakukan sebuah kebenaran, untuk melakukan hal yang Kau perkenankan dengan hati kami yang ikhlas, tulus, dan tidak ada paksaan dari manapun Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Engkau memberkati kami semua. Haleluya. Amin.